Apa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun Pi. Apaan sih? Kok lu berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum lupa apaan? Cil, aku mau ke pantai. Kangen ingin berendam di laut. Cil, Iya, Mbak. wah makanannya udah dingin. Si Sandra belum pulang sekolah juga sih. Paling sayur asam sama telur dadar lagi. Kemarin kan saya bilang saya mau makan ayam goreng. Mana? Ya kamu jangan gitu dong, kamu kan tahu ayam sama dagingnya lagi nggak ada. Terus Mbak belum sempat ke supermarket. Alah Mbak emang omong doang. Minggu lalu Mbak bilang mau bikin udang goreng. Sampai sekarang mana udang gorengnya? Mana coba? Ya udahlah, kamu makan ini aja dulu. Nanti sore Mbak pergi supermarket. Ya? Enggak ah. Sandra. San, Enggak Mbak. Ya lapar. kamu jangan keras kepala kayak gitu dong. Kamu kan baru sembuh dari sakit. Nanti kambuh aja penyakitnya. San, cepetan dong. Nanti kalau kelamaan makanannya nggak enak loh. Ayam, udang, dari mana datangnya ya? Oh Mbak sengaja yang mau mainin saya. Iya Mbak, cuma bercanda. Udah Gi, makan sana cepet. Maaf Mbak, tadi Ogut ngambil 10.000 buat beli udang dan ayam goreng. Siapa sih? Datang pas orang lagi mau makan. Biarin Mbak, Ogut yang buka. Loh, nggak terkunci apa? Yuli, Sandra, tadi ada kejadian yang gua anggap aneh deh. Kalian berdua kan di sini, tapi kok pintu depan bisa terbuka? Ya emang gak dikunci kok. Enggak, tadi saya kunci. Abis kamu kunci, aku longgarin lagi sengaja. Soalnya aku tahu dia mau datang. Kalau gitu gue karang bego dong yang terus-terusan pencet bel. Ngomong-ngomong, kalian pernah dengar nggak nama Johnson? Johnson itu kan semacam merek kosmetik. Teman sekolah saya juga ada kok yang namanya Johnson. Bukan itu yang aku maksud Johnson seorang pengusaha. Tunggu. Oh iya, aku tahu. Dia itu seorang pengusaha yang lumayan besar deh. Iya, dia seorang pengusaha besar. Tapi ternyata dia juga seorang penyelundup. Dari mana lo tahu? Lo kan baru nyampe dari Amerika ke sini. Apa kalian berdua lupa? Gue adalah seorang pencari berita. Terus kalau dia penyelundup, emangnya Mbak mau ngapain? Sebagai wartawati, aku merasa berkewajiban untuk mengungkapkannya. Nih, pakai piring gue aja, gue gak makan. Tahu nggak, Yul? Tadi gue diam-diam mengikuti anak buah Johnson dan berhasil memotret kegiatan mereka di gudang mereka. Yang benar. Benar, aku akan menulis sebuah berita sensasional untuk halaman depan salah satu surat kabar. Sorry, gue bukan ngetawain lo. Makanannya kepedesan. Foto-foto itu bisa memasukkan Johnson ke dalam penjara. Sayang, cuma satu ini aja yang jadi. Apa? Lihat saja negatifnya, Mbak. Hitam semua kan? Cuma satu itu aja yang jadi. Mungkin waktu lo foto, lo tuh lupa buka tutup lensanya. Pas yang terakhir baru lo ingat. Mungkin juga ya. Tapi udahlah. Tahu nggak? Dengan satu foto ini pun cukup untuk membuktikan kejahatan Johnson. Aduh, apa yang harus Ogut kerjakan ya? Mata belum ngantuk-ngantuk. Sedangkan Mbak Yul baru ngobrol sejam aja udah ketiduran. Oh, rupanya tadi sore Sandra habis ngelukis. Haha, Ogut pengen ngelukis ah. Kayak manusia aja yang bisa.
cat ini ditaruh di piring nih. Tapi biasanya cat-cat ini ditambahin air nih. Nah, dulu ambil airnya. Hahaha, itu ada air, udah berwarna lagi. Loh, tekonya mana? Yulia apa Sandra tadi yang mengambilnya? Tapi kok mereka nggak memberitahu sih? Nggak ada kok. Mungkin di kamar Sandra. Taruh sini aja, biar nggak heran. Kamar Sandra juga tidak ada. Di mana ya teko itu ya? Loh, kok ada di sini? Apa tadi ada yang masuk ya? Sekarang aku percaya, bila seorang penulis terlalu larut dengan pekerjaannya, maka dia tidak akan melihat apapun yang ada di depannya. Kamu mau kemana sih pagi-pagi gini udah rapi mau berangkat? Sekarang juga baru jam 6:04. Iya nih, aku harus buru-buru ke kantor Times of Indonesia. Soalnya kalau telat, editor yang akan menerima naskahku akan keluar sampai sore. Udah sarapan belum? Tadi udah minum teh manis, sarapan gampang nanti di luar, oke? Ya, dadah. Dah. Oh, Mbak, ada apa sih? Ini kertasnya siapa yang ngelukis, Mbak? Iya itu, semalam Mbak iseng-iseng pengen belajar ngelukis. Ya gitu deh jadinya. Maaf ya. Bau si Ucil ada di sini. Bau selentung tidak ada sama sekali. Bagus, kalau begitu kita lebih gampang menangkap si Ucil. Ayo, ayo. Nah, itu dia. Ayo. Ayo, lo sekarang mau lari kemana? Coba tangkap ya. Oh, aduh. Ayo. Ayo. Ini balasan gue. Kentung, cepet dong kemana? Kentung. Emang enak kok. Iya. Yun, sukses Yun. Apa-apaan sih? Oh enggak, gue udah bilang sama editor Times of Indonesia. Dan dia akan berjanji memuat artikel sama foto itu. Ini akan menjadi berita yang betul-betul sensasional dan bikin geger. Geger. Lihat tuh vas kembang pecah berantakan. Pecah kenapa sih? Ya sama kayak pipi Mbak Yolanda itu. Waktu saya lagi bersihin vas kembang, tiba-tiba dia datang dengan hebohnya, terus meluk saya dari belakang. Saya kan kaget. Jangan khawatir deh, nanti ku belikan satu lusin vas kembang yang bagus bila artikelku sudah dimuat dan si Johnson itu sudah tertangkap. Apa? Artikel mereka mau diterbitkan di koran Times of Indonesia. Iya, Bos. Mereka bertiga itu tinggal bersama, Bos. Yang pertama, Sandra. Dua, Yulia. Dan yang ketiga, Yolanda, Bos. Kenapa mereka bertiga tinggal bersama? Itu perlu diselidiki. Mereka itu kakak beradik. Ya wajar saja kan mereka tinggal bersama. Oke. Tapi apakah sudah pasti bahwa ketiga gadis
menulis artikel untuk membongkar kegiatan kita? Iya, Pak. Dan biarpun artikel itu dibuat satu oleh 3 orang, isinya tetap memojokkan Bapak. Betul juga ya. Tidak. Tidak seorang pun boleh menulis berita yang dapat merugikan aku. Kalian mengerti itu? Apakah Bapak ingin agar kami menghabisi gadis-gadis itu? Jangan sembarang bicara kamu ya. Rupanya sebelum jadi bodyguard, jadi tukang jagal mungkin. Maksud dia kan begitu, Pak. Mentang-mentang penyelundup. Belum tahu dia. Saya masih punya martabat. Ya, Pak. Kita cari akal, kita cari jalan. Agar ketiga gadis itu kita tangani secara benar. Selamat datang wartawan terkenal dari Amerika. Loh, apa-apaan nih? Kalian siapa? Saya Bob, ini Teddy. Tunggu. Kalian pasti salah paham. Saya bukan Yolanda. Pantas, saya tadi heran. Kok melihat anak kecil jadi wartawati terkenal? Siapa, San? Mbak, Oh, ini jadi kamu wartawati yang hebat dari Amerika itu. Selamat datang di Jakarta. mereka datang mau menemui Mbak Yolanda, Mbak. Oh, jadi Yolanda udah bener-bener jadi wartawati terkenal sekarang ya? Yolanda? Iya, saudara sepupu saya. Nah, itu dia tuh. Selamat datang. Selamat datang. Wartawati yang hebat dari Amerika. Selamat datang di Jakarta. Bos kami baru tahu kalau Anda tiba di sini. Dia telah mengirimkan hadiah semuanya ini untuk Anda. Bos, siapa bos kalian? Oh, nanti dia akan menelpon dan akan memberitahu Anda. Maaf, kami buru-buru masih banyak ada urusan. Yuk. Wah, permen. Asik. Makasih ya permennya. Aku tahu kamu pasti bingung kan, Yul? Tapi inilah buktinya bahwa aku sudah menjadi wartawati. Bukannya gitu. Artikel lo itu kan masih di rumah, belum diterbitin. Gimana bisa hadiah ini langsung berdatangan ke sini? Gimana kabarnya? Ya udah deh. Mau pergi ya. Aduh, siapa sih ini mau kepala gua? Untung, ini aku, Melati. Ucil mana? Kok nggak bersama kamu? Gua sudah berapa hari ini tidak bertemu dengan dia. Gua ingin istirahat di pantai. Wah, lebih baik gua pergi ke Jakarta deh sekarang. Aku ikut ya, kangen sama si Ucil. Loh, majikan kamu nanti gimana mencari-cari? Majikanku sedang ke luar negeri. Seminggu ini aku bebas kemana-mana. Sandra, kamu tuh ngapain sih mondar-mandir aja kayak kereta lansir? Saya kan juga nungguin bos itu, Mbak. Ada urusan apa kamu nunggu dia? Kan kemarin katanya bos itu nelfon Mbak. Terus dia bilang kalau hadiah yang dibawanya itu belum seberapa kalau dibandingin sama yang mau dia bawa nanti. Iya, tapi kamu nggak perlu bolak-balik gitu dong. Nah, itu pasti dia datang tuh. Yuk. Untung kok perginya lama ya. Siapa lagi tuh yang datang? Hai. Halo. Bagaimana kabar kalian? 3 kakak beradik kan? Baik-baik aja, Om. Saya lihat kamu menyukai sekali hadiah saya ya. Tetapi saya rasa hadiah yang ini kalian akan lebih menyukai. Coba lihat. 5 juta rupiah dan semua untuk kalian. Om baik sekali. Tunggu. Kenapa Anda ngasih hadiah-hadiah ini buat kita semua? Ah, kamu pura-pura nggak tahu aja, Yul. Ini pasti karena aku wartawati sukses dari Amerika. Tapi aku tuh nggak pernah dapat hadiah seperti ini. Oh, tentu ada sebabnya. Saya menginginkan sesuatu dari Nona sebagai penggantinya. Cuma selembar foto dari gudang penyimpan barang saya yang kamu bikin foto. Apa? Jadi kamu adalah pengusaha dan penyelundup yang bernama Johnson itu? Dan sekarang kamu mau menyuap saya agar tidak membongkar kodok kamu? Bawa semua barang-barang ini. Sabar dulu, Nyonya. Semua bisa dimusyawarahkan. Gak bisa. Nih, ambil. Nih, ambil semua, bawa pergi dari sini.
Oh, jangan khawatir Nona. Saya akan menambah jumlahnya. Saya akan telepon teman saya sebentar, dan dia akan datang membawa uang lagi. Kami tidak memerlukannya, Bung. Cuman 10 menit saja. Ya, halo? 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 Berapa kali ini bikin halo, halo, halo? Satu kali sudah cukup. Begini. Ini gua nih Johnson, teman kamu. Ya, ini penting sekali dengar. Kamu sekarang bawa 20 juta ke Jalan Camar nomor 13. Kalau tidak, Yolanda tidak akan memberikan itu foto dari gudang penyimpanan barang selundupan kita. Tahu? Saya tunggu ya. Si penyusup Johnson. Baiknya Anda segera pergi. Sebentar Nyonya. Sebentar lagi teman saya akan datang kemari dan membawa uang 20 juta rupiah. Tidak sedikit. 20 juta rupiah. Nih, ambil semuanya. Wah, sekarang saya sudah tidak bisa membiarkan kalian lagi. Serahkan foto artikel itu. Enak aja. Atau perkenalan dengan ini. Loh, dari mana datangnya pisang ini? Jangan-jangan saya dia misalnya. Tat! Tat! Ya, Bos. Kamu menggantikan pistol saya dengan pisang ini ya? Tidak, Bos. Masa saya berani, Bos? Kenapa, Bos? Ada masalah dengan mereka ini? Saya bereskan, keren. Yuli, kamu apakan dia? Kuat betul kamu jatuhkannya. Tenang aja, gini-gini. Aku nih. Nggak bisa kontak nih. Kurang ajar. Kalian ini ngapain toh? Ini, Bos. Pinggang gue ditarik si Bob ini. Wah, apa lu enak aja lu orang. Ini lu yang narik. Apaan? Ah. Siapa yang bawa ini? Tuh, barisin mereka. Mereka menggerecokin Bayu. Gue nggak bisa ngadepinnya sendirian. Jangan takut, Cil. Mereka mah cemen. Jangan gue basah nih. Lu pipisin gue ya? Pipis. Gue gak pipis nih, Bos, nih yang pipis. Bohong. Enak aja lu basah jangan gue nih. Mereka sampai terkencing itu mbak apain sih mbak? Aduh, lu bayangin orang kayak gini kok bisa ngelakuin penyelundupan. Kangen sama kamu, Cil. Makanya aku ikut si Kentung. Kita kan gak kelihatan oleh manusia. Ngapain sembunyi ke dalam batu? Apalagi sampai mengecilkan tubuh begini. Ya kan? Kenapa sih Mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun Pi.